Ya, nanti kita akan lihat ya, karena kalau dari informasi sejauh ini yang beredar, Valen, sebenarnya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih sebenarnya tidak diundang. Tapi nanti kita akan lihat apakah akan ada perubahan rencana. Dan wakil presiden ke-10 dan ke-11 Yusuf Kala ini juga sudah hadir tadi bersama sang istri di Gedung Nusantara DPR RI. Nanti juga akan hadir ada Susilo Bambang Yudhoyono, tadi dikonfirmasi oleh rekan kami Yohana Margareta yang memantau langsung dari lapangan. Dan juga tentunya sejumlah tamu undangan lain. Diperkirakan hari ini undangan yang disebar ada lebih dari 2.000 orang atau tepatnya 2022. Ada sekitar 1.200 yang diundang nanti akan berada di dalam Gedung Nusantara dan ada sekitar 800 yang berada di area plaza di dekat Gedung Nusantara untuk memantau sidang tahunan. Dan kami juga baru saja mendapatkan konfirmasi ya Valen ya, bahwa dinyatakan beberapa menit yang lalu oleh Sekjen DPR RI diwawancara oleh rekan wartawan bahwa Prabowo Subianto akan hadir dalam sidang tahunan ini namun dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Dan juga nanti dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak diundang. Kalau dari informasi terkini yang kami berhasil himpun di lapangan. Nah, pemirsa, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato terakhir di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun ini 2024 hari ini. Dan Betul. Iqbal, pemirsa, kami ajak Anda untuk kita diskusikan bersama. Ada pakar komunikasi politik Jayadi Hanan dan kemudian ada pakar gestur Monica Kumalasari. Selamat pagi Mas Jayadi, Mas Komala. Selamat pagi. Sampai jadi Mas Komala. Selamat pagi Mas Mbak Monica, Jayadi. maaf ya Mbak. Mbak Monica, selamat Sudah pagi. tidak sabar ingin menantikan pidato kenegaraan Presiden dan juga nanti tamu negara juga akan hadir. Nah, Mas Bidang Jayadi. saya lebih ke politik secara umum ya, bukan komunikasi politik. Oke, politik Direktur Eksekutif. Nanti ngambil punya orang aja. Direktur Eksekutif LSI juga ya, Mas Jayadi ya. Oke, nah pas nih berarti kita akan membahas soal ini. Nanti yang dinanti-nantikan sebenarnya ini akan disampaikan penyampaian kinerja dari lembaga-lembaga dari negara, lembaga negara, Presiden, MPR, DPR, DPD. Ada nggak sih yang paling ditunggu oleh masyarakat sebenarnya yang apa ya, dari pertanggungjawaban mereka itu yang paling ditunggu yang mana sebenarnya? Biasanya dalam pidato kenegaraan itu memang salah satu yang akan disampaikan Presiden adalah kinerja lembaga-lembaga negara memang ya. Nah, sekarang ini kan banyak sorotan terhadap lembaga negara, terutama yang terkait dengan hukum, ya, MK dan MA terutama. Jadi mungkin yang paling ditunggu antara lain itu apa nanti komentar atau yang disampaikan Presiden terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan kinerja Mahkamah Agung, karena dua itu menjadi sorotan terutama 2 tahun terakhir menjelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan juga ini menjelang pilkada, itu mungkin ya. Selain itu tentu yang pasti menjadi perhatian juga adalah soal KPK. Ya. Karena memang di 5 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini memang cukup banyak sorotan kepada lembaga-lembaga hukum seperti KPK dan MK serta MA itu. Mungkin itu yang akan ditunggu. Selain itu mungkin juga beberapa waktu lalu dalam sebuah acara itu Presiden kan menyatakan permintaan maaf kepada publik kalau ada yang kurang atau apa jadi seolah-olah permintaan maaf menjelang dia berakhir sebagai Presiden yang akan segera yang sampai menangis itu ya Mas? Iya betul. Kalau nggak salah di zikir kebangsaan atau apa ya acaranya itu. Jadi mungkin itu juga akan disinggung oleh Presiden. Nah yang juga tentu ditunggu karena seperti tadi kalau nggak salah ada yang menyampaikan ya dari laporan Yohana tadi ya bahwa
yang salah satu yang menarik dari pidato kenegaraan kali ini, dia seolah-olah menjadi pidato resmi perpisahan dari presiden. Iya. Kan habis ini kan tidak ada pidato Ini kenegaraan yang lagi, terakhir, begitu ini yang ya, terakhir. Mas Yedi ya. Jadi mungkin nanti di ujung atau entah di tengah atau di awal presiden mungkin akan menyampaikan semacam pamitan resmi. Nah, bagaimana itu kemudian dikaitkan dengan apa yang dia anggap kurang, apa yang dianggap selama ini kan menyampaikan keberhasilan, lalu rencana berikutnya tahun depan kan gitu. Betul. Kalau sekarang kan presiden mungkin akan menyampaikan keberhasilan selama 5 tahun terakhir atau mungkin 10 terakhir kepemimpinannya, lalu keberhasilan selama setahun terakhir, lalu mungkin juga akan disampaikan kekurangan-kekurangan ya. Kita coba lihat kekurangan apa yang akan di-highlight oleh presiden nanti. Terus bagaimana itu nanti, kan kalau bicara rencana ke depan, presiden kan bicara berarti presiden baru. Betul. Nah, kira-kira apa tuh yang akan disampaikan presiden untuk rencana ke depan terkait dengan kepemimpinan presiden yang baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.